Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Om Swastiastu, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Bapak harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat agar hari ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga apa yang Bapak nanti jelaskan dalam buku ini bisa dimengerti. Baik anak-anakku sekalian yang hebat, kita hari ini masuk di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, di muatan pelajaran IPA. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena yakinlah apapun yang akan kita laksanakan kalau diawali dengan doa, astungkara semua bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kita masuk di muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Kita akan membahas mengenai cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau yang lebih dikenal dengan adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan sesuai dengan tema kita. Masih ingatkah kamu pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Nah, hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi di lingkungannya. Baik, bagaimanakah cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya. Seperti yang tampak di gambar, ini adalah gambar bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Iya, kita masuki kegiatan Ayo Mengamati. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya.
Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air, contohnya seperti tampak pada gambar kangkung. Kemudian yang kedua, hygrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya pakis. Dan yang terakhir, yang ketiga, xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Itu merupakan 3 jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat hidupnya. Nah, sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Tugasnya, pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulislah hasil temuanmu pada diagram Fryer berikut. Ya, contoh diagramnya seperti ini. Kalian buat 2 buah diagram. Yang diagram pertama yang menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri. Diagram yang kedua, cara tumbuhan melindungi diri. Kalian cukup mencari 1 buah tumbuhan, kemudian kalian cari cara tumbuhan tersebut menyesuaikan diri dan cari cara tumbuhan tersebut melindungi diri. Baik, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Bapak harap semua dapat memahami materi yang Bapak jelaskan, dan apabila ada yang belum paham, silahkan diputar kembali video ini. Dan jika kalian ingin menambah wawasan kalian di era digital seperti sekarang, kalian bebas belajar dari sumber belajar yang sudah tersedia, baik di YouTube atau kalian searching di Google. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bapak kira cukup sekian. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, kita isi atau kita tutup dengan doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih anak-anakku sekalian yang hebat, kalian sudah menonton video ini. Salam sehat dan selalu Bapak ingatkan untuk mengikuti prokes, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika kalian tidak ada kepentingan, tetap berada di rumah dan jangan melakukan atau jangan berkerumun. Baik, cukup sekian materi Bapak untuk hari ini. Bapak tutup dengan Om Santi Santi Santi. Om Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih.